Puisi itu ini di mata Pranita kecil ya, Ya. membuka pintu-pintu imajinasi ya. Waktu kecil ya. Waktu kecil. Terus? Tetapi kan hidup kan ternyata menawarkan suguhan-suguhan lain. Bukan cuma Surprise. puisi. Setahun baru jadi satu. Itu ya, berkali-kali merasa mati di hadapan teks sendiri gitu. Nah, Ketemu lagi di podcast Mahima. Kali ini saya bersama sahabat sejati dari muda ya, Pranita Dewi. yeay. Halo. Hai teman-teman semua yang sedang menyaksikan podcast Mahima Mahima, ini ya. luar biasa. Terima kasih Sonia atas kesempatannya. Kita hari ini akan ngobrol. Sebenarnya ngobrol tentang hal yang berhubungan dengan puisi tentunya, karena Pranita Dewi baru saja shortlisted as salah satu penyair yang bukunya masuk nominasi buku pilihan Tempo. Tepuk tangan. Wih, terima kasih. Buku puisi yang berjudul Nyawa Tinggallah Sejenak Lebih Lama, yang juga sudah kita bedah di Mahima dan di Singaraja Literary Festival ya tahun lalu. Kebetulan saya juga membedah buku ini dan saya tahu banget apa yang ada di buku ini. Tapi kita juga mau bicara tentang Pranita nih. Oke. Tidak hanya tentang bukunya tapi juga tentang Pranita, kemudian tentang kita berdua, our friendship, terus kita 20 tahun. Terus kita juga tahun kemarin penghujung tahun kemarin kita ke Thailand ya. Kita ada event Asia Pacific Writers and Translators, di mana kita banyak sekali melakukan kilas balik kisah-kisah kita waktu muda. Waktu muda dan lugu agak sedikit konyol. Oke, so gimana kabarmu? Sehat. Jiwa Mungkin. raga Susu. Oke, so Pranita ini sebetulnya tidak hanya sebagai seorang penyair yang saya lihat ya, tetapi dia seorang pejuang. Asik. Pejuang apa tuh? Mulai pejuang di bidang macam-macam ya, pejuang kehidupan, single parent ya, kemudian menjalani ups and downs in life ya. Kita sebenarnya mau membidik bagaimana Pranita menyiasati hidup dengan puisi. Terus kemudian bagaimana puisi juga somehow save you ya, and kemudian kamu coming back to poetry gitu ya. Karena kan dari perbincangan kita yang sangat mendalam ya, kamu sempat nih ada gap dengan poetry gitu ya, because you focus on your life. Nah itu mungkin diceritakan awalnya perkenalan dengan puisi, terus seperti apa involvement kamu dengan puisi, terus sejauh mana kemudian kamu memvalue puisi itu dalam hidup kamu, dan oke, segalanya deh. Silahkan, nanti kita juga bisa bertukar pikiran ya. Kamu juga bisa nanya bertanya. apapun ya. Kita pokoknya santai, relax, ngobrol ya. Oke, silahkan. Wah, makasih Sonia. Jadi gini, kalau udah jadi gini ini kan panjang. Jadi gini. Lebar. Silahkan. Ya, intinya pertama kali saya jatuh cinta sama puisi itu SMP. SD ikut-ikut lomba baca puisi tapi kalah terus. Dan SMP baru nulis-nulis, SMA menulis lagi dan segala macam. Saya suka puisi gitu karena puisi itu ini di mata Pranita kecil ya. Yeah. Puisi itu tuh membuka pintu-pintu imajinasi yang luas yang bisa membuat sosok Pranita kecil ini nih membuka ketakjuban. Jadi puisi itu selalu membuat takjub bagi si Pranita kecil gitu ya.
dia ketika dia naik motor ceketer dulu, dia I remember that. kita sering tersesat, Nanti kita ceritakan ya. takjub. Iya. Kemudian puisi itu bisa bawa dia ke mana-mana. Ke kota-kota yang belum dia pernah kunjungi, ke tempat-tempat rahasia yang mungkin tidak semua orang yang tahu. Jadi banyak hal yang dia pikir puisi bisa berikan kepadanya gitu ya. Waktu kecil ya. Waktu kecil. Terus? Tetapi kan hidup kan ternyata menawarkan suguhan-suguhan lain. Bukan cuma Surprise. puisi. Surprise, masalah, problema, kehidupan keluarga dan segalanya gitu ya. Yang membuat saya harus mau gak mau tidak bisa hidup 24 jam dengan idealisme saya gitu. Kemudian akhirnya karena begitu tenggelam dalam pekerjaan, kehilangan nih puisi-puisi ini. Ketika kan sistem tubuh itu membentuk jadi robot. Setiap hari dengan rutinitas yang sama. Kerja terus dapat duit, kerja lagi, dapat duit lagi, kerja lagi. Dan gak ada habisnya gitu ya. Jadi kalau dulu si Pranita yang kecil ini melihat daun jatuh, dia Jadi bisa puisi, menulis puisi. ya. Kalau Pranita yang versi robot itu ketika daun jatuh dia nggak jadi puisi lagi, dia kehilangan ketakjuban demi ketakjuban. Dan seiring itu konyolnya dia kehilangan empati pada kehidupan. Dia nggak bisa ngerasain, oh temanku lagi kesulitan nih, aku harus hadir untuk dia. Jadi si Pranita ini menjadi makhluk yang sungguh-sungguh egois dan yang di pikirannya hanyalah bekerja dan menghasilkan uang dan menyelamatkan hidupnya. Yeah. Tetapi ternyata itu nggak cukup gitu. Seiring semuanya mes, tiba-tiba semuanya rusak. Yang terplanning kan gagal. Semua gagal. Akhirnya akhirnya tiba-tiba apa yang sebenarnya tidak gagal gitu ya. Apa yang sebenarnya masih ada harapan gitu. Nah, di situ menurut aku ada puisi gitu. Bahwa puisi memberikan harapan baru, memberikan daya hidup baru gitu ya di luar prosesnya. Jadi gap itu tercipta kan ketika misalnya dalam proses kreatif nih. Oh, dulu aku bisa lihat daun jatuh jadi puisi. Habis itu karena robot kita nggak bisa lagi tuh lihat daun jatuh jadi puisi. Akhirnya kita mencoba untuk menulis puisi, tetapi mengakalinya dengan teknik, mengakalinya dengan oke, ini apakah logika kalimat di dalam baris ini sudah jelas, sudah tepat atau belum gitu. Jadi banyak hal yang dipertimbangkan ketika menulis satu puisi dan itu pun kesannya tidak natural gitu ya. Jadi pertarungannya kemudian adalah di ngedit puisi ini gitu. Bisa setahun baru jadi satu, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa selang panjang. Kemudian kayak aduh aku capek banget deh ngedit karena aku merasakan berkali-kali tidak berdaya di proses editing itu ya. Berkali-kali merasa mati di hadapan teks sendiri gitu. Nah, kerumitan-kerumitan yang ada di kepala itu dan keterbatasan waktu yang aku punyai akhirnya nggak menjadikan aku apa-apa gitu. Rasa empati semakin nggak ada, segalanya semakin kompleks, segalanya semakin rumit, nggak ada yang tersisa gitu. Kemudian sampai akhirnya barulah nih menemukan sebenarnya puisi ini nggak gini kok harusnya gitu. Sebenarnya dia itu kerumitan itu hanya ada di kepala kita, jangan-jangan gitu. Akhirnya oke, aku coba lagi deh nulis lagi kayak dulu kanak-kanak dulu nulis. Terus oke, aku coba lagi deh ikut kelas-kelas puisi. Terus aku coba apa aja gitu. Jadi kayak anak yang baru belajar untuk menulis lagi gitu. Dan ternyata itu berhasil gitu. Dan ternyata menulis puisi itu bukan hanya semata-mata gimana sih ngasilin satu puisi yang bagus yang bisa dibaca banyak orang dan bla bla bla. Jadi kita udah kayak ambisius sama karya kita sendiri. Tetapi kita lupa bahwa ada
diri yang perlu diselamatkan, bahwa ada diri yang perlu disembuhkan. Maka kemudian metode yang saya gunakan adalah ya nulis puisi untuk menyembuhkan diri saya dulu gitu, untuk terapi gitu. Nah seperti itu udah perjalanannya, jadi ya cukup kemudian melahirkan saya yang baru merasa berdaya, merasa diberikan pengharapan-pengharapan baru, dan yang paling penting itu tuh ada rasa empati lagi tuh terhadap orang lain gitu. Karena kan sebetulnya menurut saya yang membedakan manusia juga dengan makhluk yang lain adalah apakah kita bisa berempati. Iya, empati itu adalah ciri bahwa kita masih manusia sebetulnya. Jadi ketika tadi kamu mengatakan bahwa sempat tidak memiliki empati, itu mungkin ada dalam tahap yang sudah robotik banget ya, hidup dengan sangat template gitu ya. Kemudian sampai tidak ada sensitivity, tidak ada empati. Nah itu sebetulnya kembali ke puisi itu kamu masih perlu memeriksa diri berarti ya. Jadi ada pemeriksaan diri bahwa kayak this is not how life works gitu ya. Dan kemudian proses itu mengembalikan jalan kamu ke puisi gitu ya. Dan aku merasa bahwa nih ya buat teman-teman yang belum punya pengalaman dengan puisi, Pranita adalah contoh bahwa puisi bisa membuat dia melihat hidup dengan perspektif yang baru, gitu kan ya. Jadi kan selama ini mungkin orang menganggap puisi itu tidak penting, atau premis yang menganggap bahwa aku hidup normal aja, nggak perlulah ada yang namanya puisi-puisi. Apalagi mungkin sekarang puisi itu jadi dianggap receh begitu ya, karena semata hanya ingin untuk menarik perhatian orang atau lawan jenis, dikirimkan puisi yang cinta-cinta seperti itu. Tapi sebetulnya puisi sebagai sebuah ekspresi manusia ya, dalam konteks dalam konteks manusia sebagai makhluk yang butuh berekspresi, sebenarnya puisi adalah sebuah jalan begitu ya untuk menemukan kembali eksistensi diri gitu ya. Itu yang tadi saya dapat gitu dari ceritanya Pranita, bahwa dia menyadari bahwa ada something is missing in my life, like empathy, something is missing in my life like sensitivity, something is missing in my life like poetry itself, the essence. Nah, esensi hidup itu yang syukurnya masih ada pada dirimu gitu ya, yang kamu mungkin ketika menjadi robot itu kamu sempat kehilangan itu. Kembalinya itu yang menurutku adalah kunci bahwa gimana ya, you find yourself back kan gitu ya. Ya sebenarnya itu juga kayak kalau misalnya gitu ya. Kalau misalnya toh aku sendiri yang menemukan itu, kupikir tidak mampu ya Sonia. Jadi pada saat kembali ke puisi ini tentu banyak teman-teman nih yang support, misalnya Mahima, tatkala terasa sekali ya, karena tatkala selalu mampu memfasilitasi dan mengakomodir karya-karya terbaru gitu, walaupun bentuknya bukan puisi, walaupun ada puisinya, walaupun akhirnya esai yang keluar gitu ya, tetapi paling tidak support mental atau yang seperti itu ya. Iya, jadi mental kita ini disupport oleh ekosistem komunitas yang bagus gitu, yang baik gitu. Ya, jadi kita punya support system nih gitu. Nah itu saya ngerasa banget waktu akhirnya bisa nerbitin buku ini gitu. Jadi thanks to you. Thank you. Jadi sebenarnya kita juga flashback persahabatan kita ya. Kita juga bertemu karena puisi. Sebenarnya di balik cerita panjang tadi, kita flashback dulu. Kita ketemu waktu masih usia belasan ya.
2003. Ya 2003 itu ada workshop poetry ya, dimana kita dipertemukan di workshop poetry itu, dan 2003 sekarang 2025 berarti 22 tahun yang lalu. Nah itu coba ceritakan apa yang kita alami. Jadi waktu itu kita ikut workshop diadakan oleh Mbak Ayu Tami ya, Teater Utan Kayu ya. Ada apa namanya workshop yang saya masih ingat sekali, kita diajarkan apa sih itu poetry, betul-betul kita diajarkan workshop body poetry, sound poetry. Kemudian kita dilatih ya menulis puisi on the spot. Terus bagi aku kemudian poetry itu tidak hanya bekerja sebagai alat ekspresi kemudian, tetapi dia menjadi salah satu alat untuk eksistensi diri manusia, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hentinya pada diri kita sebagai manusia. Jadi saat itu kita sudah sama-sama meyakini puisi ya waktu itu ya, meyakini puisi, dan sampai sekarang pun kita masih percaya poetry itu menyelamatkan hidup kita. Jadi seperti tadi ada harapan, ada ekspektasi seperti itu, dan hidup kita ketika muda itu masih sangat kita bermain-main lah, playful dengan puisi, dan kita sering kita tersesat bersama. Ini dalam pengertian fisik ya, kita jalan-jalan bersama, terus tiba-tiba udah entah di mana naik motor yang kamu ceritakan tadi, terus di balik itu ternyata kita menyimpan puisi-puisi kecil yang kemudian ketika kita katakanlah kenang lagi hari ini, itu puisi yang mahal sekali ya, puisi kenangan yang tidak akan pernah kita lupakan. Betul. Kamu masih ingat gak kita waktu dulu gak ada GPS ya? Gak ada Google Maps. Gak ada Google. Kita masih benar-benar kayak dua perempuan muda yang melanglang buana dengan sepeda motor, terus kita tersesat bersama-sama dan ngakak-ngakak juga ya. Jadi gak kayak kita di mana nih, kayak oh my god di mana? Terus kita ketawa dan itu membuat kita ngerasa waktu itu tuh benar-benar nggak ada beban ya, dan bahwa kita sedang belajar puisi ketika itu, tapi kita juga sangat menikmati, playful banget waktu itu. Dan setelah lama kita masing-masing menjalani kehidupan ya, aku dengan kehidupanku yang terstruktur dan aku dengan kehidupanku yang penuh kejutan dan surprise. Ya, Pranita hidupnya kita kemudian membandingkan ya, kalau sekarang di usia seperti ini 25 tahun yang lalu itu terasa memang sejak awal tuh Pranita hidupnya penuh surprise. Ups and downs-nya tuh terasa banget gitu. Sementara kalau saya tuh kayak datar, kayak lurus, kayak kemudian ketika kita ketemu lagi, ketika kita sudah sama-sama dewasa gitu, kita kayak iya bener ya, aku tuh dari dulu sampai sekarang masih kejutan. Sampai detik ini ya. Kita lanjut lagi dari pengalaman kita yang dulu yang sangat masih playful, kemudian kita melihat lagi sekarang pun kita masih seperti rasanya ya secara mental psikologis gitu. Masih the same person ya, the same personality gitu ya. Terus Pranita hidupnya penuh dengan surprise. Terus dia kalau nggak ada surprise, dia menciptakan surprise sendiri sehingga terjadi surprise lagi. Padahal tuh hidupnya kayak udah lancar, tapi kayak oke, kurang surprise ini, saya kayak ngulang gitu. Terus lagi ada surprise. Ya, terus tiba-tiba di tengah-tengah oke, gimana menurutmu Sonia? Oke. Jadi something like that. Ya kita
merasa bahwa di percakapan-percakapan kita sebagai teman, sebagai sesama penulis ya, kita sama-sama mengapresiasi apa yang terjadi pada diri kita ya nggak sih? Iya. Sama kita menerima diri kita tuh apa adanya ya. Iya, iya. Kita jadi nggak ada judgement gimana menurutmu ya kan? Iya, iya, betul, betul, betul. Aku pikir itu sih friendship yang organik gitu Iya. ya. Jadi karena mungkin kita juga sudah panjang jalannya Iya. gitu ya Sonia. Jadi kita nggak perlu saling judge Iya. gitu. Jadi nggak ada judgement itu gitu. Walaupun sebenarnya kan kita dua orang yang sangat-sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda. Jadi kalau misalnya saya bertahan dengan surprisean itu bertahan dan kadang kalau Sonia yang oke, sharp, planning, structured. Tapi pokoknya kita berdua tuh siasat kita terhadap hidup tuh sangat beda gitu ya. Kalau Pranita tuh kayak siasat hidupnya improvisasi. Jadi karena kita sempat keluar berdua ya ke Thailand waktu kemarin itu, jadi dia improvisasinya di tengah jalan. Jadi apapun yang terjadi ya dipikirkan saat itu. Nah kalau itu pikirnya kayak jauh ke depan, kayak nggak bisa nih sesuatu tuh kayak tidak diantisipasi gitu. Nah tapi anyway kita jadi lebih seimbang gitu ya. Jadi balance gitu. Kadang caramu bekerja, kadang juga cara saya bekerja gitu. Nah, sekali lagi di usia saat ini nih, saya rasa puisi juga membuat kita tuh relax karena mampu mampu melihat dari perspektif-perspektif yang berbeda gitu ya. Nah, kembali lagi ke puisi. Kemarin kita waktu SLF ya, Singaraja Literary Festival kan sudah sempat book launch juga, di Mahima juga sudah book launch. Jadi buku Nyawa Tinggallah Sejenak Lebih Lama ini masuk buku pilihan Tempo ya. Shortlisted dan I'm very proud ya, happy karena coming back-nya Pranita ini betul-betul cukup lama gitu ya. Dari buku yang pertama 2007 ya? Iya 2007 sampai sekarang 2024 hampir 17 tahun ya berselang. Dan dia betul-betul mengusahakan secara apapun untuk buku ini ya. Dan betul. Kemudian itu diapresiasi. Saya sebagai sahabatnya merasa sangat wow keren gitu. Nah di buku ini Pranita sebenarnya banyak bicara tentang hal-hal yang bersifat sangat intimate, personal gitu ya. Termasuk juga menurut aku gitu kamu lebih kontemplatif. Kalau dulu bukumu kan kayak gitu kan, ya pelacur para dewa gitu kan. Sangat bodily atau sangat physical gitu ya. Tapi di sini kamu sangat kontemplatif, lebih ke spiritual. Itu menurutku pencapaian secara psikologi pencapaian yang sudah lebih matang begitu. Dan di puisi juga ngelihat bahwa kamu benar-benar deep gitu ya. Mungkin itu juga adalah rangkuman dari 17 tahun yang chaotic dan surprising seperti itu ya. Iya jadi bayangkan ya sebenarnya itu tuh kan 17 tahun itu kalau kita punya anak kita udah akil balik gitu ya. Benar. 17 tahun. Dan 17 tahun tuh saya udah pindah berapa kali pekerjaan sebenarnya. Jadi dari kayak nah ini juga bagus jadi ini, jadi itu, jadi dan ini. Aku tetap satu aja. Jadi kayak pemulung sampah kertas, saya ngambilin sampah-sampah di percetakan. Jadi Sonia juga bukunya waktu itu baru proses. Nah, saya ke percetakan itu dan ngambilin sampah-sampah bekas kue Sonia gitu ya. Jadi banyak hal gitu, banyak di kehidupan saya ini selama 17 tahun itu tuh banyak hal gitu. Tetapi saya bersyukur sebenarnya karena begini, kalau dulu itu tuh saya terlalu kayak dalam tanda kutip ya, puisi
kayak mengadiluhungkan puisi gitu, bahwa puisi itu adalah yang agung, yang seolah-olah bisa menyelamatkan dunia, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Tetapi dengan gap itu ternyata saya diajari satu hal gitu. Dengan saya yang tidak bisa hidup 24 jam dengan idealisme saya gitu ya. Saya belajar banyak hal sampai saya akhirnya tahu bahwa oke, Pranita, tangan yang pegang pena itu, tangan yang pegang bajak itu sama baiknya dengan tangan yang pegang pena gitu. Jadi saya dapat banyak tuh ilmu secara karena praktek ya, karena bergulat sama kehidupan menengah ke bawah. Nah, akhirnya puisi yang bagi saya tuh makhluk yang paling cantik, paling perfect, paling agung, itu tuh lama-lama saya melihatnya bukan seperti itu lagi. Saya melihatnya bahwa sebenarnya puisi ini adalah sebuah metode gitu untuk mengembalikan saya mengetahui apa yang saya suka dan apa yang saya mau lakukan di dalam hidup saya gitu. Jadi dia tidak serta-merta jadi teks aja gitu. Nah, setiap hari bergulat dengan itu tentu kan kita pasti mau menulis nih. Nah, akhirnya jadilah puisi-puisi yang di Nyawa Tinggallah Sejenak ini. Cuman memang prosesnya itu tadi panjang sekali dan saya juga tidak menyangka gitu setelah buku ini dijadikan satu gitu dan saya ngecek puisinya, saya baru mengetahui bahwa ternyata ada hal yang saling berkelindan gitu. Ternyata ada hal yang selalu saling saya pertanyakan gitu di sepanjang waktu saya gitu. Nah, ternyata itu adalah tentang kematian. Betul. Jadi kayak ternyata kok ngeri juga yang mati-mati ini kan gitu. Kita nggak tahu kan apa yang terjadi besok gitu. Karena dia mampir seperti pencuri dan segala macam. Mungkin itu yang ada terus di benak saya gitu ketika mencoba bertahan untuk hidup itu gitu ya. Jadi ya tiba-tiba aja kematian gitu. Betul. Tapi itu menarik sih ya, karena menurutku kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Cuma tidak tahu kapan. Tapi itu pasti terjadi dan itulah yang paling menjadi momok ya bagi manusia. Kapan dia datang? Kan kita sebenarnya semua sedang mempersiapkan ke arah itu gitu. Kalau bisa persiapannya itu betul-betul secara mental kita udah ready untuk itu, dan salah satunya mungkin kamu menemukan puisi adalah salah satu juga cara to prepare that atau untuk mendefinisikan sesuatu yang berhubungan dengan kematian. Karena kan misteri itu, jadi kalau menurut aku nih ketakutan terbesar kita sebagai manusia adalah terhadap segala sesuatu yang tak pasti, ya kan? Nah, yang tak pasti itu adalah kematian itu tadi gitu. Dan aku rasa memang di Nyawa Tinggallah Sejenak Lebih Lama ini kamu merasa bahwa give me a chance gitu ya kan. You can come at any time, but please give me time to prepare that. Dan kamu ngerasa bahwa waktu itu sangat sangat penting di sini gitu. Karena tinggallah sejenak kan gitu ya. Itu sih menurut aku yang sudah baca ya. Iya, benar sekali. Gak ada tanggapan lagi. Totally Speechless. Oke, ada pertanyaan. Iya, jadi gini Sonia, jadi secara tidak langsung sebenarnya ketika buku ini jadi gitu, dan ketika waktu manuskrip ya, ketika saya membaca lagi itu ternyata ada pantulan-pantulan gitu, ada refleksi untuk diri saya sendiri. Kemudian akhirnya kayak kamu kok ngomongin kematian terus nih gitu, berarti ya harus hidup dong gitu kan. Nah, gimana kemudian caranya hidup? Coba perbaiki dong gitu. Oke, gimana caranya memperbaiki kan gitu kan. Sampai sekarang masih belajar. Tapi berdaya. Nah, ada kayak yang
aku sekarang ngerasa lebih berdaya nih Iya, gitu. betul. Aku lebih ngerasa hidup nih Iya, gitu. iya. Jadi ternyata menulis puisi itu Adalah sebenar untuk menghidupkan daya hidup untuk itu sendiri. menghidupkan daya hidup sendiri gitu, dan untuk alih-alih kita dipandang orang atau Iya. pembaca dapat apa, atau kita merasa bahwa puisi itu harus dibaca banyak orang. Ini loh diri kita nih For loh. yourself, Iya. ya. Diri kita nih gimana gitu. Iya. Apakah dia ada dampaknya untuk kita? Apakah puisi yang kita tulis itu berguna untuk kita? Ada dampaknya, ada memberikan sesuatu nggak untuk kita gitu. Yeah, but this is very true. Sebenarnya art must speak to yourself first Yeah. before it touches the others, right? Jadi menurut aku bahwa seni atau karya seni, whatever it is, whatever the form, must speak to yourself first before it can give impact to others. Nah, di situ aku lihat kemudian puisimu bekerja untuk dirimu sendiri. Itu berarti memang itu adalah tentangmu dulu sebelum tentang orang lain. And it makes so much impactnya itu benar-benar terasa gitu. Nah, itulah kemudian kalau kita menyadari bahwa seni itu untuk memperbaiki metode tadi ya, metode untuk memeriksa diri, metode untuk memperbaiki diri, itu sebenarnya itu kerja-kerja kesenian yang secara psikologis membantu manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Iya. Jadi itu seni berpotensi digunakan sebagai metode untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Ya. Bagaimana? Luar biasa sekali. Ya, ada pertanyaan. Senyum-senyum aja, tim kreatifnya kurang. Oke. Kita kembali lagi kemudian ke proses what's next ya. Mungkin kita bicara tentang ketika tadi sudah puisi bicara tentang diri kita, kemudian bisa berpengaruh pada orang lain. Terus harapan selanjutnya Pranita ke depan? Menulis terus. Menulis, Pasti ya, menulis dan juga barangkali tidak hanya kemudian untuk jangka pendek berarti, tapi harus panjang kan. Ya, jadi kamu pernah menulis di Tatkala bahwa tidak akan berhenti lagi. Karena dulu kan sempat berhenti ya. Sekarang sudah menemukan alasan untuk tidak berhenti lagi. Gitu ya. Ini ada drama hampir ketinggalan pesawat ketika kita transit di Singapura di Changi ya. Jadi itu ceritanya. Waduh, waktu itu tuh kita transit terus kita berbeda tempat ya. Saya di dalam dan dia di luar. Ceritakan kamu ngapain? Saya terima telepon gitu ceritanya. Terima telepon terus setelah itu apa yang terjadi? Dia masih di luar. Coba ceritain. Merokok. Jadi tuh ya ketika pokoknya dia ini pasti mencari smoking area gitu ya. Nah terus di Changi itu kita transit itu benar-benar limited time. Mungkin 1 jam aja gitu ya. Terus saya terima telepon ada keperluan, terus dia di luar di area smoking. Terus saya bilang waktu let's go gitu. Jadi kayak dia di pelangap-pelongo masih kayak orang kayak hilangan. Itu masih merasakan ketakjuban. Kan di Changi itu bagus banget ya area merokoknya ya. Jadi dia kayak betah gitu. Terus sini cepat, terus saya aja langsung, kita udah ngantri ya queuing ya. Jadi itu benar-benar kalau saya nggak ingetin dia, nggak tarik dia tuh dari itu tuh, kita benar-benar ketinggalan pesawat. Karena kita udah ngelihat orang queue, queue-nya udah panjang banget gitu. Nah itu kemudian berikutnya itu tidak
dari hotel nyari venue ya, kemudian baliknya nggak bisa, nggak bisa nyari. Aku di tempat tadi Pranita di mana itu, jadi kayak lost, Disorientasi. disorientasi. Jadi sering banget disorientasi, memang harus ditemenin. Terus dia tuh kadang belok dengan keyakinan, tapi bukan blok yang kita seharusnya belok gitu. Jadi dia udah belok, hey bukan yang itu, oke. Jadi yang kayak gitu tuh sering banget. Itu yang keempat dan kelima. Aduh, terus yang di kolam renang. Jadi tuh yang di kolam renang itu kita apa? Lagi berenang. Lagi berenang berdua, terus dia kayak soalnya ini airnya beda banget, pokoknya dia kayak wah bener-bener kayak what, ini kayak anak SD yang tumben diajak berenang gitu, kayak gitu dia ekspresinya. Terus saya kayak yang di pinggir aja kayak mengamati. Terus dia bilang surya gitu, bener-bener seger banget tuh kayak gitu ya, warawiri gak jelas. Dari waktu itu kita cuma berdua di kolam, which is kita kayak bener-bener free banget. Iya betul. Terus datanglah bapak-bapak gitu Iya. kan, terus ngajak anaknya, terus saya lihat kayak anak itu lucu, cute banget. Terus saya bilang sama Pranita ganteng banget ya gitu kan. Terus dia bilang bapaknya kan enggak, anaknya gitu. Jadi tuh kita kayak punya split fokus gitu. Dia ngamatin bapaknya, saya ngamatin anaknya. Jadi kayak wow. Itu yang kelima. Apa ya, banyak banget. Tapi itu cuma berapa hari ya, cuma sebentar, tapi di situ kemudian kita ketemu kayak oh ya ampun gitu. Aku cerita apa lagi? Banyak banget. Kamu ketemu siapa? Jadi dia jadi di situ karena itu di university ya, tentu tentu terbatas tempat untuk merokok. Jadi kami cuman punya satu smoking area di corner taman paling sudut. Jadi setiap habis panel kami pasti mampir ke situ gitu kan. Tapi tidak Sonia, saya akhirnya saya punya geng terpisah. saya gengnya sama yang Profesor. Saya kemudian gengnya adalah yang di smoking area itu. Jadi di smoking siapa area mereka sebutkan. ada Akian, ada yang lain-lain. Jadi di smoking area itu kami merokok tapi sambil ngobrol-ngobrol. Jadi gimana kamu kenapa dari APWT apa yang ke gini segala macam sambil cerita. Terus akhirnya punya teman baru which is great. Seneng banget, happy banget gitu. Terus habis itu cerita lanjut. Siapa yang kamu temui Pranita? Wah gini, wah ini ada nih satu orang nih. Gimana? Dia siapa? Dia ternyata apa? Narapidana. Narapidana loh temennya. Jadi dalam waktu singkat udah bisa temenan. Saya tuh karena saya nggak ikut merokok ya, tentunya karena saya nggak merokok, jadi nggak tahu teman-teman seperrokokan gitu ya. Akhirnya dia datang terus bawa, dia katanya berteman sama narapidana yang apa kegiatannya yang menyebabkan dia ini Membakar rumah. membakar rumah, tapi kemudian alasannya adalah karena dia ingin gitu ya. Ya, jadi hal-hal Why you burn the house? Because I want to. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang kemudian membuat kita tuh ya kita ketawa bersama ya. Ketemu aja yang gitu-gitu ya. Nah, itu surprise yang sebenarnya secara nggak langsung tuh Pranita antara ketemu atau tercipta aja gitu ya. Itu kemudian ya kita ngakak-ngakak aja ya, ketawa, terus kayak oh ya kok bisa beda banget ya kalau saya tuh di dalam gitu kan dengan akademisi yang serius gitu. Kalau dia sudah yang jalan-jalan sama yang apa namanya penulis yang merokok juga gitu. Tapi fun ya, sama-sama fun. Ya. Jadi kita sebetulnya di Asia Pacific Writers and Translator itu kita berjejaring juga ya, berjejaring. Dan kita
Iya, dan positif sekali Positif ya. banget. Jadi kayak apa? Relax. Iya. Tetapi apa yang didiskusikan itu sebenarnya penting Serius, gitu. penting, iya. Jadi kita memang membawa tetap membawa puisi ke sana ya. Tetapi juga kita menjalin kerjasama gitu ya Iya, dengan penulis-penulis di Asia Pacific Writers and Translators itu karena mereka tertarik dengan topik-topik di Indonesia ya. betul, Ya, betul. jadi untungnya kita menulis memang banyak tentang local culture kita di sini, kemudian kebudayaan kita dan our life as Balinese woman juga ya. Iya. Yang Ya, dan juga ada satu bagian yang menarik tuh Sonia Iya. yang ketika pemutaran Iya, film. betul. Jadi waktu itu Sonia juga selain jadi panel diskusi pembicara, juga ada satu film yang di screening di sana gitu. Dan film ini tentang, nanti Sonia akan bisa jelaskan seperti apa. Tetapi paling tidak yang bisa saya share itu adalah gimana sih mereka ngelihat gaya bercerita di film ini gitu, dan mereka takjub gitu. Mereka kayak yang nggak habis-habisnya untuk kasih support dan kasih selamat, bahkan ada koneksi baru si Helda Breja gitu ya yang mau coba untuk membawa ke Portugal dan segala macam gitu. Nah, sebenarnya di dalam dunia kesusastraan atau kebudayaan atau kesenian, support yang seperti ini atau Kita butuhkan. kita butuhkan sekali gitu, dan ini bisa jadi kayak stimulus kita untuk berkarya lagi, menghasilkan lagi yang baru dan sebagainya Iya. gitu sih. Jadi betul, festival tempat kita bertemu itu adalah tempat kita berteman dengan Iya. orang-orang dari berbagai negara. Ya kebetulan di di ajang itu kita ketemu banyak sekali teman-teman yang tidak hanya menulis tapi juga berempati ya. Iya, Ya, iya. berempati dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Betul. Nah, film yang Mahima produksi kemarin itu kan tentang local rice. Ya, local rice atau beras Bali lokal yang betul-betul sudah hampir punah karena sudah jarang yang mau mengikuti ritual yang kompleks seperti itu, yang ritual padi Bali yang kita angkat di film kita. Itu membuat orang-orang takjub, oh seperti ini ya strugglingnya menjadi petani di Bali. Betul. Kemudian isunya address ke mass tourism ya atau over tourism yang saat ini juga sebetulnya menjadi isu yang sangat penting di Bali kan. Nah, Iya. jadi artinya tuh bahwa sastra itu merespon isu-isu juga yang ada di sekitar kita. Jadi bukan hanya tentang diri kita ya kemudian, tapi kemudian sastra atau karya seni yang bisa kita buat itu bisa mengadres isu-isu yang ada di sekeliling kita dan itu diapresiasi dengan baik sama teman-teman kita di luar gitu ya. Betul. Jadi itu oleh-oleh sedikit ya dari APWT kemarin. Jadi kita sangat banyak sekali merefleksikan perjalanan itu sebagai perjalanan kita berdua sebagai sahabat selama hampir 22 tahun. Kemudian sebagai penulis, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang sudah berada di tahap kalau aku sudah 40 ya, kamu akan 40. Dan ternyata kedewasaan kita itu membuat kita menjadi lebih reflektif dan kontemplatif gitu ya. Jadi banyak ngakaknya, terus ada banyak surprise juga ya. Dan bagasi. Jadi kita juga ada insiden gitu ya. Jadi kita harus beli bagasi karena Dan itu mahal sekali. Kita membuat next time gak boleh kayak gini gitu. Karena yang kemarin bertugas memesan tiket itu Pranita gitu ya. Jadi aku udah bayar recep. Sebenarnya tunggu to be true karena kok murah banget gitu ya. Karena belum include bagasi. Betul. Pesan dan kesan terakhir deh. Tentang puisi lah. Kita sudah hampir 1 jam. Tapi boleh aku baca puisi Boleh. dulu, Pak? Baca puisi dulu ya sebelum pesan dan kesannya. Thank you. Silakan. Yeay.
Nyawa, tinggallah sejenak lebih lama. Aku berjalan di kota yang berubah lebih cepat daripada hati manusia. Aku sering mencium lagu di tiap tikungan, tersandung oleh kata-kata di trotoar, dan bertabrakan dengan baris-baris yang pernah diimpikan oleh para pertapa dan pendeta ratusan tahun yang lalu. Di kota ini, trompet kesunyian mengalun sepanjang malam. Aku berdiri memandang cakrawala merah dan menduga-duga tentang malam hari. Aku menerima apa saja yang diberikan matahari kepadaku. Aku menerima apa saja yang diberikan matahari kepadaku. Bila wangi dupa mulai berpendar-pendar dan patung-patung dewa yang anggun bersila dan terpejam, disitulah hatiku mulai menggajariku untuk gentar. Tapi aku hanya mendapati jejak-jejak mimpi buruk pada wajah orang-orang. Hatilah yang mulai mengajariku untuk gentar. Bila keresahanku tumbuh menjadi sajak di tiap jengkal aspal. Sajak yang menjadikan remaja lagi semua yang telah patut bertumpu pada tongkat kayu. Dan menjadikanku pembunuh yang bagaikan seorang raja tanpa pelayan dan mahkota masuk ke semua rumah sakit dan istana. Lalu seperti seorang penyair sejati memuliakan semua yang hina. Kini aku akan pergi seperti daun-daun yang lebat, berguguran pada jam-jam larut, dan menghilang tanpa pesan ke dalam kegelapan. Kini aku akan pergi seperti daun-daun yang lebat berguguran pada jam-jam larut dan menghilang tanpa pesan ke dalam kegelapan. Masihkah aku akan sempat melambai
bila nanti aku telah sampai di garis batas terakhir antara Tuhan dan bahasa. Masihkah aku akan sempat melambai bila nanti aku telah sampai di garis batas terakhir antara Tuhan dan bahasa. Oh nyawa, tinggallah sejenak lebih lama. Terima kasih. Makasih Pranita atas puisinya. Ya jadi apa ya? Puisi adalah sesuatu yang apa ya, merangkum hidup kita ya, merefleksikan hidup kita untuk saat ini. Dan mungkin kesan pesanmu tentang puisi atau tentang apa aja, tentang percakapan kita, tentang lebih ke terima kasih Sonia sudah memberikan ruang ini. Sama-sama. Jadi support, Ya, betul. support itu penting gitu. Jadi bukan hanya kamu sebagai sama perempuan, bukan cuman kamu sebagai teman, tetapi juga kamu sebagai kawan intelektual, kawan seperjalanan gitu. Itu semua sih yang membuat ternyata hidup ini tuh baik-baik saja. Ternyata hidup ini ternyata kita bisa selangkah lagi gitu. Betul. Bernafas lagi gitu. Jadi luar biasa. Terima kasih. Kalau aku sendiri dari perspektif makrokosmos. Menurut Prof. Brian Cox. Kuantum fisika. Galaksi Bima Sakti itu hanya satu galaksi di antara triliunan galaksi lain. Dan bumi itu hanya secercah kecil saja debu semesta, apalagi manusia. Iya. So, secara fisika manusia itu sangat kecil dibandingkan dengan semesta raya yang tak terjamah oleh pikiran kita. Tetapi bahwa manusia itu ada dan memiliki jiwa dan hidup di satu-satunya planet ya, di sekian galaksi ini. Kita perlu bersyukur gitu ya. Dan itulah kenapa kita harus mensyukurinya, salah satunya dengan puisi. Betul. Begitu makrokosmosnya ya. Dan sebagai penutup untuk membuat diri kita semakin humble dari hari ke hari. Kita senantiasa harus mempertanyakan apakah 1-2 sajak cukup membuat hidup ini sebagai sebuah hak. Jadi kita stay humble, stay mindful, stay open, stay surprised with ED, stay excited, and measured. Apa sih? Oke. Terima kasih. Makasih semuanya. Kita jumpa lagi. Kita ketemu lagi.